Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan saya ambil dari kisah Yunus, nabi yang perlu ditobatkan. Sesungguhnya Yunus bukanlah seorang nabi yang jahat. Ia adalah seorang nabi yang taat, mengenal suara Tuhan. Bahkan seorang yang terbiasa dalam perintah Tuhan. Di Israel ia tinggal sebagai nabi yang dihormati, bahkan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya sendiri. Namun justru di titik inilah pergumulannya dimulai. Yunus mencintai Tuhan, tetapi ia juga mencintai identitas, harga diri, bahkan luka bangsanya sendiri. Tanpa angin dan tanpa badai, tiba-tiba Tuhan memanggil Yunus dengan perintah yang tidak disukainya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Itulah perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yunus. Niniwe bukan kota biasa. Ini adalah ibu kota kerajaan Asyur, pusat kekerasan dan kejahatan. Bangsa Asyur sendiri, tempat Yunus berdiri, adalah musuh Israel. Mereka menyakiti, menjarah, bahkan banyak menumpahkan darah orang Israel. Bagi Yunus sendiri, Niniwe tidak pantas mendapat kemurahan. Mereka pantas dihukum. Disinilah hati Yunus berkonflik dengan hati Tuhan. Tuhan melihat Niniwe dengan mata belas kasihan. Yunus melihat Niniwe dengan mata luka, dendam, dan keadilan versi manusia. Yunus tahu satu hal tentang Allah. Jika Niniwe bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka dan tidak akan menghukum mereka. Tetapi justru inilah yang Yunus tidak inginkan. Ia hanya ingin Niniwe dibinasakan sebagai balasan atas kejahatan mereka kepada bangsa Israel. Saudara tahu, ia naik ke kapal menuju Tarsis, arah yang berlawanan dari kota Niniwe, dan berharap bisa menjauh dari panggilan Tuhan. Namun sesungguhnya tidak ada tempat yang benar-benar jauh dari hadirat Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan badai oleh karena Yunus melarikan diri dari tugas yang diembannya. Kapal hampir tenggelam, awak kapal panik dan berdoa kepada ilah masing-masing. Tetapi Yunus, nabi yang memberontak ini, tertidur di kepanikan orang lain. Akhirnya undian menunjukkan bahwa Yunuslah penyebab badai itu. Dengan hati yang mulai sadar, Yunus berkata, "Lemparkan aku ke laut." Ia lebih memilih tenggelam daripada menobatkan orang Niniwe. Saat tubuhnya jatuh ke dalam laut, Tuhan tidak membiarkan hambanya yang lari ini binasa. Di perut ikan, tempat paling gelap, sempit dan sunyi, Yunus akhirnya berdoa. Doa yang disampaikannya bukan doa heroik, tetapi doa orang yang hancur dan tak punya pilihan selain berserah kepada Tuhan. Di sanalah Yunus belajar. Kasih Tuhan tidak hanya mengejar orang berdosa di Niniwe, tetapi juga nabi yang keras kepala ini, yang sedang berada di dalam perut ikan. Saudara tahu, 3 hari kemudian Yunus dimuntahkan ke darat. Tuhan mengulangi panggilannya kepada hambanya ini. Pergi ke Niniwe. Dan akhirnya Yunus pun menurut. Ia masuk ke kota dan berseru bahwa penghukuman akan datang. Dan sesuatu yang tidak pernah ia harapkan terjadi. Seluruh kota bertobat. Dari rakyat kecil sampai raja. Mereka berpuasa, merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan melihat pertobatan orang-orang Niniwe. Dan ia membatalkan hukumannya. Saudara tahu seharusnya ini menjadi kemenangan rohani. Dan menjadi sukacita besar karena terjadi kebangunan rohani di seluruh penduduk kota. Karena mereka berbalik kepada Tuhan. Namun saudara tahu, Yunus justru marah. Bayangkan seorang pengkhotbah marah karena orang yang dikhotbahinya bertobat. Ia kecewa karena belas kasihan Tuhan mengalahkan penghakiman. Yunus berkata kepada Tuhan, "Bukankah aku sudah tahu engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia?
Itulah sebabnya aku melarikan diri. Masalah Yunus bukan ketidaktaatan semata. Masalahnya ia ingin mengatur siapa yang layak dikasihi Tuhan. Ia ingin mengatur Tuhan. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa tiru Yunus. Tuhan lalu mengajar Yunus dengan cara sederhana. Tuhan menumbuhkan pohon untuk menaungi Yunus dari panas. Dan Yunus bersuka cita. Namun keesokan harinya pohon itu mati atas kehendak Tuhan. Yunus kembali marah. Tuhan berkata, engkau sayang pada pohon yang tidak engkau tanam. Masakan aku tidak sayang pada Niniwe, kota yang besar dengan banyak jiwa yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri. Disinilah pesan Tuhan menggema. Kasih Allah tidak tunduk pada luka manusia. Tidak. Belas kasihan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu seseorang. Hati Tuhan selalu lebih luas daripada penghakiman kita. Dan karena ketaatan Yunus, meski tertatih-tatih, meski penuh konflik, seluruh Niniwe diselamatkan dari kebinasaan. Tetapi perlu saudara tahu, atau kita tahu semuanya, kisah ini bukan hanya tentang Yunus, tetapi ini juga tentang pribadi kita masing-masing. Saat kita ingin Tuhan menghukum orang lain, jangan lupa bahwa kita sendiri pun hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab kita tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya tentang hati yang tak di luar, tetapi juga hati yang masih perlu disembuhkan di dalam. Tuhan tidak hanya mau mengubah kota, Ia juga mau mengubah hati utusannya, yaitu Yunus. Dan juga ingin mengubah hidup kita di akhir zaman ini. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati kita.